Baik, mari kita mulai. Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk meng-host atau memoderatori acara ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam acara ini. Alhamdulillah kita semua diberikan waktu oleh Allah, kesempatan untuk bisa mengikuti pengajian. Mudah-mudahan juga selalu diberikan kesehatan dalam kondisi pandemi COVID ini. Puji syukur kehadirat Allah, ada beberapa fasilitas yang seperti Zoom ini yang membuat kita masih dapat berkumpul, masih dapat melakukan kajian dengan baik, meskipun kita semua sedang harus menjaga diri, tidak banyak berinteraksi untuk mengurangi penyebaran penyakit COVID ini. Alhamdulillah sudah hadir di sekitar kita, di tempat kita ini, Kang Dani Daud Setiana yang akan melanjutkan materi sebelumnya. Ya. Sebelumnya slide-nya sudah menjelaskan tentang struktur dari sudur begitu ya, dan hari ini akan dilanjutkan lebih jauh. Mudah-mudahan waktu kita yang sampai dengan azan zuhur 11.45 sampai 11.50 ya, itu bisa kita manfaatkan dengan baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, persilakan nanti jika ada pertanyaan, biasanya Kang Daud memberikan jeda jika ada pertanyaan, kita dapat memanfaatkannya dengan baik, dan saya juga mohon izin akan mematikan mic dulu dari Bapak Ibu sekalian agar tidak ada suara-suara yang tidak sengaja masuk ke dalam pengajian ini. Baik, Kang Daud, waktu dan tempat kami sediakan untuk Kang Daud. Silakan Kang Daud. Terima kasih Mas Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sekalian, di pagi hari ini bulan Ramadan, tanggal 3 Ramadan, kita mulai kembali menghaji gitu ya. Di bulan Ramadan ini melanjutkan materi yang sebelumnya. Minggu lalu ada materi tambahan, yaitu tentang kisah Dewa Ruci, kemudian juga kemarin ya. Nah, yang hari ini tuh melanjutkan materi 2 minggu yang lalu ya, terkait dengan memahami perangkat di dalam diri kita yang Allah Ta'ala hadirkan, yang Allah Ta'ala titipkan, amanahkan kepada kita. Saya sedikit mereview ada hal yang cukup penting yang harus dipahami gitu, tentang kedudukan qalbu dan sudur. 2 minggu lalu pernah disampaikan, namun untuk refresh kembali, mengingat kembali, menguatkan ingatan kita juga tentang ini. Slide ini akan saya tampilkan kembali. Pertama, bahwa qalbu itu ada di dalam sudur gitu ya. Dan sebagian besar orang itu tuh dalam keadaan buta qalbunya gitu. Nah, di Al-Qur'an yang dikatakan buta itu jadi kalau kita bertemu dengan term buta di Al-Qur'an, itu bukan buta mata itu ya, tapi buta qalbunya, buta hatinya. Ayatnya itu kita baca, simak bersama itu ya, terjemahannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi
lalu mereka mempunyai kolbu yang dengan itu mereka dapat menggunakan akalnya atau dapat berakal, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar, karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah kolbu yang di dalam sudur. Nah, sebagian besar menganggap ini hanyalah sebuah perumpamaan biasa saja, padahal sebenarnya ini juga bisa menjadi sebuah indikator bagi kita apakah kolbu kita bisa melihat atau tidak sekarang. Karena di ayat yang lain disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang buta hatinya di dunia, niscaya di akhirat juga akan lebih buta dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Jadi kalau per hari ini kita buta, tidak bisa melihat jalan menuju Allah Ta'ala, gitu ya, kita tersesat, apalagi nanti, apalagi di alam berikutnya, di alam barzah kita akan tersesat, di alam mahsyar nanti kita akan tersesat, di yaumil akhir juga akan jauh lebih tersesat lagi gitu. Semakin pindah alam, itu seperti yang disampaikan dalam materi-materi sebelumnya, bahwa kita akan melalui 7 alam gitu ya. Yang sekarang itu kita baru melalui 3 alam saja, alam alastu, alam rahim, dan alam dunia. Ya, kalau di alam dunia ini nih kita buta kolbunya, maka di alam barzah nanti akan lebih buta lagi, di alam mahsyar nanti jauh akan lebih buta lagi, apalagi di alam akhirat gitu ya, sangat dalam keadaan buta. Ya, yang ini nih mengapa di Al-Quran dikatakan buta hati di dunia ya, karena banyak yang sebenarnya gitu ya, orang itu tuh tidak mengenal jalan, tidak bisa melihat jalan yang lebih benar, yang lebih menuju ke Allah Ta'ala. Apa yang menyebabkannya? Yang menyebabkannya itu gitu kan, karena kita telah melupakan, melalaikan ayat-ayat yang Allah Ta'ala hadirkan dalam kehidupan kita. Nah, dilupakan seperti apa sih? Saya enggak kok, enggak melupakan. Yang dimaksud dengan melupakan ini seperti apa? Nah, kita harus renungkan dalam kehidupan kita, jangan sampai nanti kita kena hukum ayat Al-Quran yang di atas gitu ya, di mana Allah menghimpunkan kita dalam keadaan buta di hari kiamat kelak gitu. Dan kita saat itu akan protes gitu ya, mengapa Allah engkau bangunkan, himpunkan kami dalam keadaan buta gitu ya, padahal dulunya melihat gitu. Jadi kita harus memahami arti zikir yang sejati, seperti apa, bukan zikir itu ada yang bilisan, zikir bilisan ya yang sering kita mungkin amalkan, ada yang bil qalbi gitu. Nah, zikir dalam kolbu itu itulah yang akan membuat hati menjadi terbuka, akan membuat hati menjadi bisa melihat gitu. Nah, ini seperti apa sih namanya zikir bil qalbi itu? Nah, insya Allah nanti di materi-materi berikutnya akan disampaikan. Ini saya sekilas mengingatkan kembali. Nah, berikutnya yang membuat mata hati buta itu karena
qalbunya tidak digunakan untuk faqih, untuk paham dan menjalankan apa-apa yang dipahaminya. Kalau kita sudah mendapatkan ilmu dan kita tidak mengamalkan, berarti kita nggak faqih. Karena faqih itu bukan sekedar memahami ilmunya, tetapi juga dengan ilmu yang dipahami itu memberikan kekuatan untuk bisa menjalankannya. Kalau sekedar dengar, binatang juga bisa dengar gitu ya. Binatang ternak juga bisa dengar teriakan-teriakan gembalanya. Tapi binatang ternak terus digiring, tidak bisa hanya dengan disuruh gitu, tapi harus digiring. Nah begitu juga kalau diri kita itu ya, kalau antara kuda dan raganya, kuda dan penunggangnya itu ya, raga dan jiwanya itu tuh belum menyatu gitu ya. Sang raga ini nggak bisa dikendalikan sama sang jiwa gitu. Dan kalau pengendaliannya adanya di kudanya, di ternaknya, di gembalaannya gitu, maka akan lebih tersesat, pasti akan tersesatnya karena tidak akan paham binatang ternak itu. Kuda yang kita tunggangi ini, raga ini tidak akan paham jalan menuju Allah Ta'ala. Yang akan paham itu hanyalah jiwa, hanyalah hati gitu ya. Hati itu tuh dimiliki oleh jiwa ya. Jadi saya kembali tampilkan fungsi kerja kolbu itu ada dua, yaitu yakilun dan yafqahun. Nah, kita harus senantiasa mengaktifkan kolbu kita dengan yakilun dan yafqahun. Dengan jalan apa? Dengan jalan carilah pengetahuan dari setiap kehidupan yang kita jalani. Hal-hal yang sederhana yang kita kerjakan, carilah pengetahuannya. Dan hal-hal yang sudah kita ketahui, kerjakan. Terutama amal-amal yang sering kita kerjakan ya. Kita misalkan memilih untuk setiap sholat subuh kita kunut, cari ilmunya, baca sendiri. Nah, itu bagian dari yakilun. Itu yakilun dalam urusan ibadah. Lalu yakilun dalam urusan kehidupan. Kita selama ini nih bekerja sebagai seorang guru misalnya. Cari ilmu guru yang benar itulah proses yakilun. Dan setelah kita tahu ilmunya, kerjakan, itulah yafqahun. Aduh sulit kok yang namanya ilmu sabar itu. Aduh saya nggak bisa sabar. Kenapa ya? Cari ilmu sabar itu tuh seperti apa? Gimana supaya kita bisa bersabar? Itu adalah proses yakilun. Gitu. Tapi sangat sulit menerapkannya dalam keseharian. Nah, itu adalah proses yafqahun. Kerjakanlah, upayakanlah, pelajarilah diri sendiri, kelemahan diri, kapan saatnya bisa dikendalikan, kapan saatnya tidak bisa. Seperti halnya seorang penunggang kuda, pertama kali menaklukkan kuda pasti susah. Tidak mungkin kuda itu tuh mudah. Kalau kudanya sudah liar, gitu, tidak pernah diurus dengan benar, tidak pernah ditangani dengan benar, maka sangat susah untuk dikendalikan. Nah, itulah proses pohon itu. Gak apa-apa, itulah. Upayakan kita perlahan-lahan, bertahap, mengendalikan kuda diri kita, mengendalikan raganya kita. Itu proses yakilun yafqahun. Kalau terus-menerus kita olah, maka hatinya akan menjadi dicahayai oleh cahaya ilmu oleh Allah Ta'ala dan cahaya hikmah. Yang Allah Ta'ala minta pertanggungjawaban gitu.
Jadi kolbu itu adalah efek gitu ya, implikasi saja, bukan sesuatu yang dimintai pertanggungjawaban, tapi yang dilihat oleh Allah Ta'ala. Tapi yang akan diminta pertanggungjawaban ini ada dalam kontrol kita. Kemarin ada pertanyaan dalam pengajian Dewa Ruci gitu ya, tentang kisah Dewa Ruci. Apa sih kuasanya kita gitu ya? Semuanya juga kan dalam kuasa Allah. Gitu. Nah di Al-Quran dikatakan gitu loh, bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban dari apa yang kita dengar, yang kita lihat, dan yang kita pikirkan, yang dari fuad kita. Tujuannya semuanya sebenarnya Allah berikan itu untuk bersyukur. Jadi kalau kita mendengar sesuatu membuat kita menjadi mengeluh, berarti ada yang salah kita lihat. Kalau yang kita lihat, yang kita pikirkan itu tuh membuat kita menjadi marah-marah, berarti ada yang salah itu dalam menggunakan fuad. Karena mestinya ketika kita menggunakan mata kita, telinga kita, dan pikiran kita, ujungnya itu harus bersyukur. Jadi kita membaca WA itu ya, kan sekarang banyak kiriman-kiriman, banyak kabar-kabar yang disebar. Kita mendengar, kita membaca. Kalau kemudian ketika setelah membaca membuat kita menjadi marah-marah, menjadi kesal, berarti ada yang salah dalam lingkup menggunakan yang Allah berikan. Karena semua itu Allah berikan pendengaran, penglihatan, fuad itu untuk membuat kita bersyukur. Dan tiga hal ini yang mewakili untuk dimintai pertanggungjawabannya. Karena apa yang kita dengar ujung-ujungnya masuk ke kolbu kita. Apa yang kita lihat ujung-ujungnya juga masuk ke kolbu kita. Apa yang kita pikirkan juga akan mengotori hati kita kalau pikiran yang dipikirkannya salah. Hati itu tuh hanyalah muara dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita pikirkan. Sehingga inilah yang dimintai pertanggungjawaban sama Allah Ta'ala. Akan diminta pertanggungjawabannya apa? Ini kenapa di hati kamu ada berhala? Oh, karena selama ini mendengar, melihat, memikirkannya itu tuh yang didengarnya semua hal-hal yang terkait dengan kekuasaan misalkan ya. Kemudian yang dipikirkannya ingin selalu berkuasa, sehingga di dalam hatinya muncullah berhala kekuasaan gitu. Kalau yang didengarnya, yang dilihatnya, yang dipikirkannya selalu urusan harta, maka di dalam hatinya ada berhala dunia. Nah, Allah Ta'ala hanya akan melihat kolbu kita, diisi oleh berhala apa saja, ilah apa saja. La ilaha illallah itu tiada ilah selain Allah, itu adalah mengeluarkan semua ilah-ilah di dalam kolbu kita keluar gitu ya. Dan ketika kita mengeluarkan itu, mengapa kemudian zikir yang tertinggi terbaik adalah la ilaha illallah, karena mengeluarkan semua ilah dalam diri kita. Tapi kalau setiap harinya kita produksi ilah baru gitu ya, maka zikir kita pun jadi nggak ada maknanya. Makanya harus dijaga pendengaran kita, penglihatan kita, dan fuad kita. Itu ini yang akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, ini kemarin sudah sampai ke gambar ini, ke slide ini. Jadi ada raga, di dalam raga kita, di kuda kita ini ada otak, ada telinga, ada mata. Nah, otak ini menyimbolkan fuadnya, telinga adalah pendengarannya,
mata adalah penglihatannya. Ya, ini nempelnya di kuda, di raga. Tapi ada yang perangkat batin, ini perangkat lahir. Ada perangkat batin, yaitu tuh ada sudur, ada kolbu gitu. Di dalam sudur ada kolbu, ada kolb. Di dalam kolb itu ada jiwa kita. Jiwa kita ada di dalam kolbu, dan kolbu kita ada di dalam jiwa kita. Jadi ini kolb dan jiwa ini sebenarnya satu kesatuan gitu loh. Tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika Allah Ta'ala mengatakan yang dilihat adalah kolbnya, adalah jiwa yang murninya, gitu. Apa-apa yang hakikat dari jiwa yang murni. Gitu. Kemudian di dalam kolb itu, gitu, di pinggir-pinggir kolbunya, gitu, di bagian terluar dari kolbunya, di gerbang-gerbangnya, ada fuad, ada sama'ah, ada basiroh, dan kemudian juga ada akal, ada lub. Nah, di sini yang harus kita pahami itu bahwa ketika kita mencoba bertafakur supaya Al-Quran ini menjadi obat yang tepat untuk kita, maka kita periksa itu sebenarnya Al-Quran ini menyapa kita di urusan apa. Kalau bicara qalb berarti bicara keseluruhan. Kalau bicaranya jiwa berarti eksistensi dari subjek gitu ya, yang dimintai pertanggungjawaban. Kalau bicara fu'ad, sam'a, basiroh itu adalah bagian dari perangkat jiwa yang sebenarnya juga bagian dari kolbu itu sendiri. Nah, seperti apa sih penggambarannya? Sederhananya begini. Bashar ini adalah basyariah, dada gitu ya. Dada itu tuh sifatnya dada lahir ya. Dada lahiriah itu adalah adanya di basyariah, di kuda kita. Nah, sementara yang perangkat batin itu dimulai dari sudur. Ada sudur, di dalam sudur ini adalah yang lingkarannya. Di dalam sudur ada kolbu, yang ini yang gambarnya heart ya, gambar hati itu. Ini yang gambar hati ini. Gambar hati ini gitu. Di dalam kolbu ini nih sang jiwa ini bisa bergerak kemana-mana. Karena ini adalah dunianya sang jiwa, ini adalah jagat alitnya sang jiwa itu. Tempat tinggalnya sang jiwa sekaligus jiwa itu sendiri. Jadi ini adalah eksistensi dari jiwanya. Nah, kemudian di dalam kolbu itu tuh ada fuad. Fuad ini bagian batas gitu ya, batas dari antara kolbu dan sudur itu adalah fuad. Kemudian di samping-sampingnya ada sama'ah dan basyiroh gitu. Nah, ini ibaratnya seperti gerbang, nanti kita umpamakan lagi dengan yang lebih jelas gitu ya. Nah, di dalam kolbu itu ada yang namanya inti gitu. Bisa suka ada yang menyebutnya hati nurani gitu, atau lubuk hati. Nah, itu adalah inti hati ya. Lub kalau di Al-Quran itu gitu ya. Nah, ini adalah inti yang harus kita jaga, yang disinilah manifestasi dari sumber-sumber niat dan kehendak kita gitu ya. Ya, kita sekarang lanjutkan. Di minggu lalu, 2 minggu yang lalu kita sudah sampai ke sini nih untuk mereview yang kemarin dan refresh yang kemarin. Sekarang kita lanjutkan tamsil-tamsil lain. Nah, kalau kita ibaratkan
Sesungguhnya kan Baitullah yang sejati, yang hakiki itu adalah qalbunya hamba yang mukmin. Jadi masjid yang sejati itu adalah hati kita, gitu ya. Jadi kita itu tuh diibaratkan, gitu, barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi itu tuh 1000 kali lebih tinggi eh, kedudukannya, kedudukan amalnya dibandingkan dengan di masjid yang biasa. Dan barang siapa yang sholat di Masjidil Haram 100.000 kali ya, lebih tinggi amalannya dibanding dengan masjid biasa. Nah sebenarnya itu juga sebuah hakikat. Gitu. Barang siapa yang sholatnya disertai dengan ilmu yang benar, karena simbol Masjid Nabawi adalah kota ilmu. Rasulullah sendiri yang menyampaikan dalam hadis, aku ibarat kota ilmu, gitu ya. Untuk memasuki kota itu selalu gerbangnya, dan gerbang kota ilmu itu adalah Ali. Gitu. Rasulullah mengatakan seperti itu, gitu ya. Itu pengibaratan bahwa konsepsi kota Madinah, Masjid Nabawi itu adalah keilmuan. Jadi barang siapa yang sholatnya itu tuh disertai dengan ilmu yang benar, baik ilmu yang sifatnya fikih itu maupun ilmu-ilmu adab-adab gitu ya, itu tuh 1000 kali lebih baik daripada orang yang sholat tanpa ilmu. Dan barang siapa yang sholatnya disertai dengan ilmu dan hadir hatinya, simbol Masjidil Haram di dalamnya ada Baitullah. Baitullah adalah simbol hati nurani kita, hati terdalam kita. Barang siapa yang hadir ketika sholat itu tuh hadir Allah Ta'ala dalam hatinya, itu, hatinya hanya memandang Allah Ta'ala, niscaya nilainya 100.000 kali dibanding orang yang tanpa ilmu dan sholatnya juga kemana-mana, nggak hadir. Nah itu hakikatnya. Gitu. Makanya kita tamsilkan perangkat-perangkat diri itu tuh seperti ketika kita mau membangun rumah. Ketika kita tidak mau menjalankan syariat, itu kan kategorinya kafir, musyrik gitu ya. Orang yang tidak mau menjalankan syariat itu ada dalam kekufuran dan kemusyrikan. Bisa jadi karena musyrik gitu ya, bisa jadi karena kufur. Yang ini diibaratkan gitu, kalau Allah Ta'ala memberi, ketika Allah Ta'ala menurunkan kita ke bumi ini, Allah mengibaratkan gitu ya, bangunlah Baitullah di dalam dirimu gitu. Bangunlah rumah aku sediakan gitu ya, dengan coupling tertentu gitu ya. Jadi Allah mengamanahkan kepada kita untuk mengurusi sudur kita gitu ya. Sudur itu adalah ibarat tanah kapling gitu ya, yang diberikan. Nah, ketika kita tidak menjalankan syariat, tidak mau membersihkan tanah kapling yang dimiliki sama kita, bahkan meninggalkan itu ya, atau malah membuat rumah di tempat yang lain gitu ya, itu adalah musyrik, orang yang meninggalkan tanah untuk diurusi itu adalah kafir gitu ya, tidak mau mengurusi tanah kaplingnya, diibaratkannya seperti itu gitu ya. Ya, kita ini seperti gitu ya, mengkapling yang Allah berikan itu tuh kita urus, lahannya dibersihkan, batas-batasnya diurusi, dikasih pagar,
sehingga lahan yang kita miliki itu jelas itu adalah punya kita gitu ya. Tidak dimasuki oleh alam-alam setan, alam-alam jin. Nah, itu tuh dengan menjalankan syariat. Jadi menjalankan syariat itu diibaratkan seperti kita membuat atau mengurusi tanah kapling gitu ya dengan baik. Tapi menjalankan syariat itu tuh sebatas mengurusi tanah kaplingnya. Ketika membangun Baitullah berarti kan posisinya ketika kita sudah punya lahan yang atas kepemilikan kita, tidak ada kepemilikan yang lain, tidak ada yang ngaku-ngaku yang lain, karena di dalam tanah itu kosong, nggak ada penghuni yang lain kecuali kita, nggak ada pemilik yang lain kecuali kita. Nah, kita mengajukan ke Allah Ta'ala izin untuk mendirikan rumah. Nah, mendirikan rumah itu ibaratnya kita meminta izin kalau dalam keseharian, dalam kehidupan kita kan harus dapat IMB ya untuk dapat izin rumah itu, membangun rumah itu. Karena bahan-bahannya juga nanti dari Allah Ta'ala itu. Karena ini ibaratnya membangun rumah yang si bahan-bahannya itu tuh Allah yang berikan gitu. Desain mendirikan bangunan tentu kan dengan rancangan. Jadi kita membangun rancang, oh saya ingin ukuran berapa, ingin seperti apa desainnya, lalu kemudian diajukan. Nah kalau Allah Ta'ala mengizinkan, maka turunlah izin mendirikan bangunan. Nah, izin mendirikan bangunan itu diibaratkan adalah seperti iman. Jadi Islam itu ibaratnya adalah untuk memiliki kapling tanah. Iman itu adalah izin mendirikan bangunan. Bangunan apa? Bangunan Baitullah di dalam diri, masjid di dalam diri. Nah, ini diperoleh dengan jalan thariqah. Jadi thariqah itu bukan sebatas hal yang sifatnya sangat khusus gitu ya, tetapi juga mendapatkan itu keimanan untuk membangun rumah itu diibaratkan seperti thariqah. Karena dengan berthariqah itu punya sebuah klaster tertentu itu bahwa oh di tempat ini maka bangunannya begini begini begini. Jadi kita punya panduan. Kalau tidak berthariqah kita saat ngebangun rumah bukan di kompleks gitu ya. Jadinya nanti gak jelas gangnya seperti apa, gitu. Nggak rapi. Gitu. Kalau dengan berthariqah izin mendirikan bangunan gitu ya, itu tuh ada dalam klaster yang sudah ada perencanaan besarnya. Jadi kalau ditanyakan emang nggak bisa gitu ya sampai ke Allah Ta'ala dengan jalan sendiri menjalankan syariat boleh, tapi diibaratkannya seperti ngebangun rumah, antara yang satu dengan yang lain tidak ada perencanaan yang matang gitu. Jadinya nantinya nggak rapi, nantinya juga banyak terganggunya akses untuk keluar masuk bahan-bahan bangunan juga jadi susah. Nah itu iman gitu. Nah berikutnya setelah posisinya kita mendapat punya tanahnya, punya kapling tanahnya, kemudian kita dapat IMB-nya dan di dalam komplek gitu ya kita beli tanahnya juga gitu ya.
atau bersama-sama dengan yang lain, bersama-sama dalam satu komplek yang sama. Berikutnya kita menjalankan keihsanan. Jadi ini Islam gitu ya. Ini iman, ihsan. Nah, ihsan itu adalah prinsipnya memahami hakikat dan makrifat. Nah, ini nih ibarat membangun rumah yang desainnya sangat artistik, asri, kokoh, fungsional gitu ya, sesuai dengan IMB. Jadi, keisanan ini terkaitnya dengan eh, kan kalau kita rumah-rumah di perumahan gitu yang mewah, yang rapih, yang strategis kan itu jauh lebih mahal ketimbang rumah-rumah di tempat yang kumuh misalkan ya. Ya sama itulah yang membedakan tuh keisanan. Jadi semakin artistik gitu, semakin cantik, asri, kokoh, membuat orang yang tinggal di dalamnya pun nyaman gitu. Membuat orang yang datang ke sana pun nyaman. Makanya gambaran surga itu gitu ya, digambarkan juga di sana itu tuh kita tinggal di sebuah tempat, sebuah rumah gitu ya. Rumah di surga itu tuh pengibaratannya dihuni bidadari yang sangat cantik misalkan ya, terus pilar-pilarnya dari batu mulia, dari pualam, dari apa, itu pada dasarnya hakikatnya adalah semua penggambaran dari amal-amal kita, wujud dari cahaya yang Allah Ta'ala buatkan gitu ya, dari amal-amal kita ya, dari keislaman kita, dari keimanan kita, dari keihsanan kita. Nah, Islam, iman, ihsan ini jadi pondasi bagaimana kita membangun rumah di surga. Jadi membangun rumah di surga itu bukan ujuk-ujuk gitu ya. Tiba-tiba kita ada rumah aja di surga, enggak seperti itu. Tetapi kita bangun sekarang. Jadi kalau kita di sini tidak pernah membangun gitu, di sini kita tidak pernah mengkapling gitu ya, tanah di surga, tanah kapling di surga itu adalah dengan syariat Islam bagi umat Nabi Muhammad gitu ya. Ya kita bikin kapling di sana. Jadi kalau kita tidak menjalankan syariat, kita nggak punya kaplingnya. Oh, saya udah nggak perlu syariat lagi, saya cukup bertorekoh aja dengan amalan-amalan torekoh. Ya gimana kita punya rumah di surga, nggak punya lahannya gitu. Emang rumahnya mau terbang gitu ya, mau melayang kan nggak bisa itu. Jadi ini yang mendudukan posisinya. Jadi syariat ibarat tanah kapling itu gitu ya, torikoh ibarat izin mendirikan bangunannya, dan keihsanan itu, makrifah itu ibarat membangun rumah yang asrinya itu, yang indahnya, mempercantik rumahnya, finishingnya lah. Kalau torikoh itu lebih pada posisi membangun rumah besar ininya, desain kasarnya. Keisanan itu adalah finishingnya, jadi detailnya yang sangat cantik gitu. Jadi itu nah, sebelum masuk ke tamsil yang lain, dan saya rasa kita eksplor aja satu hal dulu gitu ya, tentang tamsil membangun rumah ini untuk bisa memahami perbedaan iman, Islam, ihsan. Nah, nanti berikutnya setelah kita pahami ini masuk ke tingkatan perangkat jiwanya gitu ya. Jadi di bagian rumah itu ada apa aja. Nah, itu ada detailnya sekarang, keseluruhan rumah dulu gitu. Ada Islam, iman, ihsan. Pengibaratannya adalah punya kapling, membangun rumah, finishing yang cantik gitu. Keisanan itu desain dan finishing yang cantik. Jadi itu mangga silahkan
slide ini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke slide yang berikutnya, karena saya ingin pertahapan kita pahami ya tamsil-tamsil ini gitu. Perumpamaan-perumpamaan ini untuk bisa mendudukkan jalan pertobatan kita. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Silahkan yang mau bertanya diaktifkan mic-nya. Sepertinya bisa lanjut Kang Daud. Sepertinya bisa lanjut, belum ada yang mau bertanya. Belum ada ya? Iya Kang Daud. Ya. Baik, lanjut gitu ya. Nah, sekarang ke detailnya, ke detail dari rumahnya itu sendiri gitu ya. Nah, jadi tadi pengibaratan Islam, iman, ihsan gitu ya. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke perumpamaan meletakkan perangkat-perangkat jiwa dalam membangun rumah itu. Nah, sudur itu diibaratkan adalah pekarangan rumahnya. Jadi kalau rumah, ada rumah, ada bangunan, keseluruhan dari rumah itu sendiri adalah sudur. Keseluruhan dari rumah itu kan di dalam sertifikat ada bangunannya, ada tanahnya. Nah, tanah dan bangunan itu sudur. Nah, kalau bangunannya aja itu kolbu. Jadi itu, nah, pagar rumah itu adalah syariat. Gitu ya. Berikutnya di dalam rumah itu kan pasti ada pintu, ada dinding rumah. Gitu. Nah, pintu itu gitu, adalah fuadnya. Nah, dinding-dinding rumah itu kan ada pagar, ada apa. Gitu ya. Nah, pagar-pagar, mohon maaf, ada jendela gitu ya. Nah, jendela-jendela itu adalah sam'ah dan basyirahnya, gitu. Pendengaran dan penglihatan. Yang menjadi buta itu, gitu, mengapa kolbu yang menjadi buta gitu ya di dalam dada, gitu. Karena yang sesungguhnya yang buta itu adalah kolbu di dalam sudur. Nah, karena memang tidak pernah ngebangun rumah bahkan gitu. Jadi gimana ada pintu, gimana ada jendela, rumahnya aja nggak ada, gitu. Nggak pernah dibangun karena tidak pernah sungguh-sungguh membangun baitullah di dalam diri, membangun masjid di dalam diri. Nah, kalau setidaknya kita sudah mengkapling tanahnya dengan benar, dengan berislam, dengan mengambil syariat Islam, berarti kita sudah punya sudur yang diibaratkan pekarangan rumah yang benar. Nah, tinggal kita membangun rumahnya. Nah, ketika membangun rumah ada fuad, gitu. Fuad itu adalah pintu.
kalaupun kita ngebangun rumah, tapi pintunya bolong gitu ya, pintunya rusak, sehingga bisa keluar masuk makhluk yang lain. Kalau kita membangun rumah di tengah hutan, beda dengan membangun rumah di komplek gitu ya. Kalau membangun rumah di komplek, ada penjaga, ada apa, sehingga menjadi lebih aman. Tapi kalau membangun rumah di tengah hutan, ya sangat mungkin masuk binatang-binatang buas. Sehingga kalau nggak ada pintunya, nggak ada dinding rumahnya, ya kita hanya punya kapling aja, tapi hidupnya sebenarnya sama-sama di dalam hutan juga itu. Ya, ancamannya lebih banyak bahayanya. Nah begitu juga sama kita bertobat berjalan menuju Allah Ta'ala, itu tuh kalau di komplek perumahan itu tuh lebih aman, itulah bertorikoh gitu. Tapi kalau misalkan ngebangun sendiri ya, di tempat yang masih sedikit orang yang membangun di situ gitu ya, itu tuh menjadi bahaya. Tapi kalau kitanya sanggup menghadapinya nggak ada masalah. Nah, fuad ini adalah pintu, ya, pintunya. Jadi Allah akan minta pertanggungjawaban kita nih, pintunya selalu dibuka itu. Nah, kuasa sebenarnya kita diberi kuasa untuk menutup, membuka pintu. Kalau kitanya selalu membuka terus menerus, jadi yang baik yang jelek gak pernah disaring, gitu ya. Jadinya ya campur di dalam rumah isinya. Tapi kalau posisinya kita selektif, itu sesuai dengan panduan Al-Quran, apa yang sebaiknya kita pikirkan, kita dilarang berprasangka, kita tidak boleh berprasangka buruk, gitu. Kita harus berupaya untuk selalu bersyukur, itulah membangun pintu yang benar, gitu ya. Nah itu berikutnya, akal itu adalah ruang-ruang yang ada di dalam rumah, dan lub itu atau inti kolbu itu adalah rumah tempat tinggal jiwa kita, tempat kita beristirahat, tempat utama kita, ruang utamanya diri kita. Itu jadi syariat, thariqah, hakikat, makrifat itu adalah pengibaratannya seperti membangun rumah yang di dalamnya antara batas-batas rumahnya itu tuh sudah jelas, sudah punya bentuk yang pasti gitu ya. Orang yang posisinya hanya bikin bangunan aja, nggak jelas pintunya, nggak ada dinding-dindingnya, hanya satu ruangan dulu, ya berarti belum mengenal hakikat. Gitu. Kalau sudah mengenal hakikat, ngerti batas-batas ruang. Dan kalau ma'rifat itu adalah sudah punya tempat khusus untuk beribadah ke Allah Ta'ala. Ya, ini pengibaratan yang lain. Sebenarnya biasanya normalnya kalau tidak ada wabah pandemi COVID ini, yang namanya pengajian kajian taat itu di akhir Sya'ban atau nisfu Sya'ban itu, ataupun di awal-awal Ramadan, itu tuh ada kunjungan ke Sanggar Gusti Al-Hujurat itu, yang mana di tempat itu ada sebuah bangunan yang dipersiapkan, didesain untuk memudahkan kita mengenal perumpamaan Baitullah. Jadi ini tidak saya jelaskan. Nah, ini kita masuk langsung ke sini aja. Nah, ini pengibaratan. Jadi inilah gambar perumpamaan dari berislam. Kita punya batas-batas yang jelas. Batasnya ini, gitu ya, coupling ini. Nah, di dalam coupling ini ketika kita
Kalau kita berislam dengan benar, artinya kita mendirikan sholat dengan benar, zakat, puasa yang benar itu, ibaratnya seperti kita membersihkan lahan di dalam, ini bersih, dan kemudian dipagar seperti ini. Nah, berikutnya dengan bekal cahaya iman, kita diberi izin oleh Allah Ta'ala untuk mendirikan bangunan di dalam kapling tersebut. Itulah cahaya iman. Cahaya iman itu adalah terkait dengan bangunannya. Dengan bertoriko, kita selalu mohon pada Allah Ta'ala izin-izin itu, desainnya itu tuh seperti apa yang terbaik, itulah kita bertoriko. Ya. Kemudian keihsanan itu adalah bagaimana agar si desain itu tuh menjadi indah, letaknya di mana, layoutnya seperti apa, ini gitu. Ada penjagaannya, ada pos jaganya, ada pintunya. Nah, inilah yang menjadi pemisalannya. Nah, lalu fuad itu tuh di mana? Pemisalannya itu tuh ini adalah pintu awal memasuki rumah. Kalau kita ada di dalam rumah sini, kalaupun ada serangan, kita itu tuh aman karena ada benteng di sini. Nah, kalaupun posisinya mau ada yang nyerang juga di sini ada pos pengamatan. Nah, ini nih tipe yang cukup sempurna. Kalau insan kamil itu tuh ya seperti itu, ada pos pengamatannya itu. Yang mana ketika ada gerak-gerik binatang buas atau musuh yang mau menyerang itu tuh ketahuan duluan. Nah, kalau kita punya kapling di sini ditinggalkan kaplingnya, ya itu tuh orang yang kufur, itu orang yang tidak mau bersyukur atas yang Allah Ta'ala berikan kapling tanah kita di surga itu. Jadi kita bayangkan menjalankan ibadah-ibadah itu seperti membangun rumah di surga. Jadi nanti itu ketika di surga itu tuh akan dijelaskan, oh ternyata ini yang selama ini nih saya rasakan di dunia. Pelipatan kebahagiaannya, rasa bahagianya jauh lebih melipat, tapi si nilai rasanya itu tuh ada kesamaan gitu. Yang membuat berbeda itu adalah tingkatannya itu, tapi rasanya, cicipan rasanya itu tuh dapat gitu ya. Sehingga sebenarnya bukan sesuatu yang tiba-tiba ada gitu ya. Apa yang kita rasakan di surga itu bukan sesuatu yang ujug-ujug. Nah, sesuatu yang tidak terbayangkan itu adalah surga yang kedua, yaitu adalah bertemu dengan Allah Ta'ala. Yang bertemu dengan Allah Ta'ala itu sesuatu yang posisinya yang paling dirindukan oleh para penduduk surga. Nah, itu di atas semuanya itu adalah makrifahnya itu. Jadi perjuangan kita adalah membangun rumah kita di surga dengan jalan lengkap. Jadi membangun rumah di surga bukan sekedar membantu fakir miskin, anak yatim gitu ya. Tapi kan harus jelas kaplingnya, jelas tempatnya, itu, jelas arahannya, sehingga itu adalah bangunan adin sejatinya. Makanya kan sholatu imaduddin, sesungguhnya sholat itu adalah tiang agama. Nah, kalau ini dianggap adalah agama itu seperti rumah, tiang-tiangnya yang membuat benteng ini bisa berdiri, rumah ini berdiri adalah dengan sholat. Nah, itu jadi kalau sudah jadi bangunan seperti ini, jadi jelas bisa melihat, bisa mendengar dari pos pengamatan ini adalah pikiran luar. Nah, kalau orang berhasil masuk,
Ada yang kedua, ini ada penglihatan batinnya, ini ada fuadnya. Nah kalau kita nggak pernah bikin pintu gitu ya, ya aman sebenarnya. Kita juga alhamdulillah sudah punya coupling dan sudah mendirikan bangunan seperti ini di surga itu ya, pagar-pagar. Mudah-mudahan nanti Allah Ta'ala sempurnakan kan amal kita, walaupun dengan berislam, dengan bersyariat saja gitu. Nah tapi biasanya kalau kita bersyariat tanpa berthariqah itu tuh menjadi eh, lebih sulit gitu, karena sebenarnya yang namanya thariqah itu terkait adab gitu ya. Jadi gimana kita menjalankan sholat dengan lebih beradab, karena yang diatur oleh syariat adalah aspek syariat lahirnya. Nah, syariat batinnya seperti apa gitu. Nah itu diolahnya dengan thariqah. Nah, jadi ibaratnya kita punya bangunan tapi punya coupling gitu, punya bangunan tapi baru pagarnya aja gitu. Di dalamnya itu tuh kumuh gitu ya, karena eh, kita tidak bisa memperbaiki itu, memperindah tempat itu. Perumpamaannya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan pengibaratan dari penggambaran fuad, kemudian pendengaran, penglihatan, sudur, kolbu itu. Jadi ini sudurnya, ini sudur keseluruhan ini adalah sudur, ini kolbunya, rumah utamanya. Lalu jiwanya di mana ya? Yang memiliki ini semua adalah jiwa, dan tinggalnya jiwa di sini yang paling banyak, yang menjadi tempat akhirnya surga. Tapi ya surga bisa jalan jiwa bisa jalan-jalan ke sini kemana-mana. Tapi yang dimiliki oleh sang jiwa itu adalah kolbunya. Ya itu ini nanti akan dibangunkan oleh Allah Ta'ala di surga sesuai dengan yang kita kerjakan di dunia ini. Apakah kita sudah mengumpulkan? Jangan-jangan kita baru mengumpulkan semennya, batanya, apanya, tapi belum pernah membangun gitu. Karena nggak ngerti juga cara ngebangunnya bagaimana. Itu perumpamaan seperti orang yang banyak beramal tapi tidak paham dengan amalnya itu, ya, tidak pernah menggunakan kolbnya dengan benar, tidak yakilunnya dengan benar itu ya, takilunnya. Tapi alhamdulillah sebenarnya syariat yang diturunkan yang dibawa oleh Kanjeng Rasul gitu, Nabi Muhammad SAW gitu, aman. Makanya dikatakan barang siapa yang matinya dalam keadaan berislam gitu ya, pasti masuk surga itu dalam keadaan Islam. Ya barang siapa yang memang sudurnya gitu dibersihkan dengan syariat, ditegakkan dengan syariat, sudah ada pagar-pagarnya, ya coupling di surganya sudah ada itu. Sudah punya haknya kita itu. Nah, nanti mudah-mudahan Allah Ta'ala menyempurnakan gitu kan. Tapi bagi yang memang sudah bisa membangun rumah Baitullahnya di bumi ini gitu, maka tentu kenikmatannya akan lebih besar lagi gitu. Itu perumpamaan ya, ini adalah sebuah perumpamaan untuk bisa jadi jangan dipertentangkan syariat dan thariqah itu, karena itu hanyalah sebuah upaya untuk membuat amal-amal kita itu tuh menjadi lebih
punya makna dan bisa lebih khusyuk gitu. Itu yang namanya torekoh itu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan jika ada yang bertanya, silakan di-unmute speakernya. Tanya Kang Daud. Iya, ya silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau kita melihat surah An-Nur 35, Pak Daud. Iya. Saya sering bertanya kepada para ustadz untuk penafsirannya. Mereka nggak berani menafsirkan sampai ke bawah-bawah itu. Mereka hanya nur bahwa Allah menyinari nur, menyinari bumi dan langit, gitu aja. Yang lainnya saya nggak berani untuk mencoba menafsirkan gitu, Kang Daud. Kira-kira yang Kang Daud jelaskan ini terkait gak dengan surah An-Nur 35 itu? Terima kasih, Kang Daud. Iya, iya. Hatur nuhun gitu ya atas pertanyaannya gitu. Terkait dengan surat An-Nur ayat 35 itu ya, terkait dengan tamsil cahaya di atas cahaya itu ya. Allah adalah cahaya di atas cahaya, sebuah tamsil pengibaratan cahayanya itu gitu ya, diibaratkan seperti digambarkannya gitu ya, ibarat ada miskah gitu ya, ada miskat yang tidak tembus cahaya itu ya, di dalam sebuah bola kaca itu ya, di dalamnya ada cahaya itu ya, yang tidak dari timur tidak dari barat dan hampir-hampir menyala walaupun tidak disentuh oleh api gitu ya. Itu adalah sebuah pengibaratan, pentamsilan tentang wujud dari manusia itu sendiri gitu ya. Ketika seorang itu tuh mendapatkan cahaya dari Allah Ta'ala itulah berupa cahaya iman gitu ya, maka si imannya itu tuh akan berkembang seiring dengan proses dari pertobatannya itu sendiri gitu ya. Nah, sebagian besar ulama misalnya atau sebagian ulama tidak berani untuk menafsirkan karena itu memang wilayah mutasyabihat gitu ya. Ya, tapi sayangnya Al-Qur'an itu banyak sekali itu sebuah tamsil. Bahkan dalam Al-Qur'an dikatakan kisah-kisah Rasul pun adalah sebuah tamsil itu. Jadi maksudnya bukan sebatas aspek sejarah yang Allah Ta'ala angkat gitu, mengapa ada ratusan ribu nabi tapi yang diceritakan di Al-Quran nggak semuanya gitu, nggak nyampe 1%-nya bahkan gitu. Nah, Al-Quran memilih kisah-kisah nabi yang menjadi tamsil bagi kehidupan alam semesta sampai akhir zaman kelak. Jadi kisah-kisah kenabian, kisah-kisah Rasul pun adalah sebuah tamsil. Makanya jangan kita telan begitu saja. Jadi ketika bicara Firaun gitu loh, bukan sebatas sejarah saja, sirah nabawi saja bagaimana Nabi Musa berhadapan dengan Firaun, tapi jadikan itu sebagai tamsil. Sebagai tamsil untuk diri kita. Sebenarnya kalau pada posisi Musa dan Firaun itu, posisi kita itu tuh lebih seperti Musa atau seperti Firaun. Sayangnya sebagian besar kita lebih mudah memposisikan dirinya kita berada di sisi Nabi Musa. Kita seolah-olah menganggap Firaun itu adalah sisi yang jauh musuh kita.
Padahal bisa jadi Fir'aun itulah sebenarnya diri kita, yang ingin Allah Ta'ala sembuhkan, yang ingin Allah Ta'ala peringatkan, mau sadar atau tidak. Ya. Kalau kita memandang Al-Quran itu tuh punya makna lahir dan punya makna batin, itu makna lahirnya ya hal yang sifatnya syariat kita kerjakan. Makna batinnya itu setiap diri akan berbeda-beda karena daya menyentuh Al-Quran setiap diri tergantung dari kesucian dirinya. Ya, terkait dengan surat An-Nur ayat 35 ada kaitannya dengan tamsil ini. Karena kalau diibaratkan seperti rumah itu ya, maka ya miskatnya itu tuh adalah ini. Miskatnya itu tuh adalah ini. Nah, cuma kan kalau di sana harus ada bola kaca yang kaukab gitu ya, yang posisinya itu tuh simbol dari membuat api itu tuh bercahaya. Nah, di dalam rumah ini kan ada lampu-lampu gitu ya. Nah, itu kalau pengibaratan rumah. Kalau itu pengibaratannya seperti apa ya? Kalau zaman dulu tuh kan ada patromak, ada lampu kapal yang kemudian disimpan di ceruk yang gelap lah, kayak di gua itu tuh kan suka ada ceruk-ceruk untuk nyimpen cahaya itu. Nah, itu pengibaratan tentang bagaimana cahaya Allah itu tuh ketika sampai menguat di diri hamba yang mukmin. Itu mungkin perlu kalau mau membahas tentang penafsiran surat An-Nur ayat 35 itu butuh satu materi khusus sendiri. Ulama-ulama sufi gitu. Jadi kalau ulama-ulama ilmu tafsir yang sifatnya itu tuh aspek ilmu alat yang digunakan pasti akan wallahu a'lam bishawab ya, tidak akan berani untuk memberikan sebuah penafsiran terhadap makna dari perumpamaan itu. Tapi kalau kita kaji lebih dalam, itu ulama-ulama sufi itu banyak yang memberikan penjelasan. Ada yang dengan cara penjelasan gitu ya, ada yang dengan cara pentamsilan yang sepadan. Jadi misalkan Ibnu Athaillah, jika nggak salah nih saya harus cek ulang, itu beliau itu tuh menamsilkannya itu tuh seperti bola mata. Bola mata itu bagian mata yang putihnya itu adalah miskahnya itu. Nah, kornea mata yang hitamnya itu adalah bulatan mata yang hitamnya itu kornea matanya itu tuh adalah kaukabnya. Nah, jujazahnya itu adalah korneanya gitu ya. Kan ada bola mata yang putih, ada bola mata yang hitamnya. Nah, kemudian ada kornea mata yang untuk sumber melihat gitu ya. Itu adalah kornea matanya itu adalah zujajah dan apinya itu gitu ya. Nah, penggambaran itu sebuah cara pentamsilan dengan binabar. Jadi binabar itu menjelaskan dengan cara yang lain, dengan perumpamaan yang lain yang sepadan,
yang lebih mudah itu. Nah, kalau ulama-ulama yang lain misalkan kayak di Ahlul Bait misalkan ada Imam Ja'far menyampaikan dalam tamsilnya itu tuh adalah seperti keluarga Nabi itu. Yang al-miskah itu siapa gitu ya. Saya lupa lagi, kalau saya sampaikan khawatir nanti salah itu ya. Kemudian Sayyidina Ali itu sebagai apa, Rasulullah sebagai apa, Fatimah sebagai apa. Itu untuk membantu abstraksi kita itu tuh lebih mudah itu. Jadi bukan berarti mengkultuskan. Ada yang orang mengatakan, oh ini mengkultuskan, tidak. Tapi untuk membantu memudahkan, karena kedudukannya seperti itu. Sama keluarga besar kita juga sama, bisa kita posisikan. Posisi kita sebagai orang tua terhadap anak, siapa al-miskahnya, siapa jujajahnya, gitu. Ya, siapa yang menjadi minyaknya itu. Nah, itu boleh seperti itu. Bahkan Imam Al-Jili, itulah cicitnya Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau menyampaikan ketika engkau berhadapan dengan perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran, maka upayakanlah engkau bisa memahami perumpamaan itu. Nggak usah khawatir engkau salah dalam memahami perumpamaan itu, karena kalaupun engkau salah, engkau tidak akan bertambah buruk kedudukanmu di hadapan Allah Ta'ala. Sementara kalau engkau benar gitu ya dalam memahami, misalnya engkau secara perlahan-lahan, secara bertahap, engkau akan sampai ke samudera hikmah. Jadi kalau kita tidak pernah mentafakuri itu, karena selalu ada pertanyaan di yaumil akhir kelak nanti di Al-Quran ada 19 malaikat Zabaniyah, itu penjaga neraka, yang di dalam Al-Quran direkam bahwa nanti ada orang yang kemudian mengatakan, aduhai, apa yang dimaksud dengan 19? Nah, dan orang-orang yang tidak pernah berupaya gitu ya, jangan sampai ya nanti termasuk kelompok yang seperti itu gitu ya, tidak paham. Al-Quran mentamsilkan lebah, madu gitu ya. Al-Quran mentamsilkan Al-Ankabut gitu ya, seperti rumah laba-laba gitu ya. Sesungguhnya orang-orang yang membangun sesuatu tanpa bergantung pada Allah Ta'ala seperti membangun rumah lebah. Nah, Allah Ta'ala itu tuh menyapa kita dengan perumpamaan-perumpamaan. Jadi kita tidak bisa menghindar dari Al-Quran dari perumpamaan. Yang nggak boleh adalah ketika perumpamaannya itu tuh berimplikasi kepada syariat. Jadi gara-gara kita merenungkan, jadi perumpamaannya nggak perlu sholat misalkan, itu yang nggak boleh. Ketika sifatnya lebih untuk membangun kepahaman diri, untuk memahami jalan kita, badan kita, nggak apa-apa. Dan pemahamannya tidak boleh dipaksakan ke orang lain. Kalau orang lain posisinya misalkan, saya emang nggak setuju perumpamannya seperti itu, harusnya begini silah perumpamaan ini, tamsil membangun rumah ini. Kalau ada orang yang nggak setuju ya nggak apa-apa, karena ini kan sebuah proses bagaimana kita mencoba memahami dengan perumpamaan-perumpamaan gitu, agar lebih duduk kedudukannya itu tuh jelas batas Islam itu urusannya apa, keimanan itu apa, syariat itu apa, thariqah itu tuh apa. Karena kalau kita pisah-pisahkan, jadinya menjadi tidak ada dalam satu kesatuan.
itu namanya memecah belah agama gitu ya. Jadi itu jadi saya menghargai ada ulama yang tidak berani itu karena mungkin juga dalam ilmu yang didapatinya itu adalah wilayah yang tidak boleh disentuh, wilayah mutasyabihat. Tapi saya pun mengapresiasi ulama-ulama yang mentafsirkan hal itu. Dan kita punya nurani sendiri, punya kecerdasan sendiri, mana yang lebih bermanfaat untuk kita. Yang jelas sesuatu yang haram sudah jelas haram, yang halal sudah jelas halal, itu yang tidak boleh kita sentuh, yang kita pertanyakan. Hal-hal yang sudah jelas, bayyinah, gitu ya, muhkamat, ayat-ayatnya, kita harus kerjakan. Yang mutasyabihat, kita harus beriman itu. Beriman tuh bukan dengan mengimani itu tuh benar datangnya dari Allah Ta'ala, tapi ya kita harus mencari kebenaran apa yang ingin Allah Ta'ala sampaikan. Gimana kita mau mengimani ayat-ayat mutasyabihat gitu, meyakini bahwa itu al-haq dari Allah Ta'ala kalau kita tidak menggalinya. Nah, gimana cara menggali al-haq? Persoalannya di situ. Bagaimana kita bisa mengenal hikmah dari sebuah perumpamaan, ya kita harus meniti tahapan-tahapannya. Kita harus peroleh dulu al-quwah dari Allah Ta'ala, kemudian kita dapatkan ilmu, kemudian Allah Ta'ala ajarkan hikmah kemudian pada akhirnya cahaya hikmah itu tuh ada di dalam diri kita, dan Allah memberikan kuasa kecerdasan kepada kita untuk bisa memahami hikmah-hikmah itu. Nah, wujudnya sebenarnya harus ujung-ujungnya kontekstualisasi dalam kehidupan. Beda antara orang yang berdiskusi tentang hikmah dengan orang yang diajari hikmah oleh Allah Ta'ala. Kalau orang yang diajari hikmah oleh Allah Ta'ala pasti dari proses pencarian dan proses pengamalan. Kalau istilah Jawa, ilmu iku kelakone kanthi laku. Jadi ilmu itu tuh didapatkan, diperoleh dengan sebuah laku. Nah, orang yang melaku duluan, orang yang mendapatkan pengetahuan dari jalan laku itu pasti akan lebih kokoh ketimbang dari bacaan gitu. Jadi itu mudah-mudahan apa yang dijelaskan sama saya bisa memberikan gambaran jawaban gitu ya. Saya tidak di siang ini tidak di posisi untuk menjelaskan surat 24 ayat 35-nya gitu, karena butuh waktu yang panjang gitu ya, dan harus saya siapkan slide-nya supaya lebih mudah dimengertinya. Tapi lebih pada posisi mengapa ada kekhawatiran orang-orang mentafsirkan ayat-ayat mutasyabihat, dan ada kehati-hatian lah, mungkin saya lebih mengartikannya kehati-hatian, karena mungkin di situ belum mengenal ilmunya, harus berpegang teguh kepada ilmu alat yang dimilikinya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Nah, tambahan paling itu, mohon maaf ini ya, ada tambahannya. Jadi kecenderungannya orang itu tuh kemudian menyalahkan, memposisikan orang yang berani menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat itu tuh sebagai sebuah bentuk kesesatan ataupun bentuk kesalahan itu tuh karena berpatokan pada sebuah pentafsiran yang kemudian salah misalkan ya, yang itu tuh diwujudkan berimplikasi pada perbuatan dan berimplikasi pada sebuah amalan yang akhirnya menjadi bid'ah. Itu yang nggak boleh.
Jadi ketika ada orang menafsirkan sesuatu gitu, bahwa ini yang dimaksud adalah A gitu, sehingga kemudian si penafsiran itu berimplikasi pada sebuah amal, dan amal itu tuh jadinya harus ditegakkan, dikerjakan. Dan ketika itulah berarti menambahkan sesuatu dari apa yang dibawa oleh Rasulullah, itu namanya bid'ah. Ini sebagai sebuah proses perenungan untuk kepahaman diri, gak ada masalah gitu ya, asal jangan berimplikasi kepada bentuk-bentuk amal yang sudah Allah Ta'ala atur. Udah sempurna syariat Islam itu gitu ya, jadi nggak perlu lagi ditambah-tambahkan aspek adinnya gitu. Ya cukup yang wajib ya yang dibawa oleh Rasulullah, yang haram yang dibawa oleh Rasulullah. Tidak boleh membawa hukum-hukum baru gitu ya. Misalkan sholat jadi nggak wajib, nah itu tuh nggak boleh karena nggak ada nabi setelah Muhammad SAW ya. Kekhawatirannya itu tuh adalah implikasinya biasanya karena kepada bentuk akidah yang menjadi salah. Nah ini yang perlu adab-adab dalam memberikan tafsir ayat-ayat mutasabihat. Tentu ada adabnya. Dan ulama-ulama sufi itu tuh tidak pernah pakai ngarang. Jadi kalau Allah Ta'ala mengajari Ibnu Athaillah misalkan ya, atau Imam Tirmizi tentang tafsir dari ayat 2, surat 24 ayat 35, atau Imam Al-Ghazali itu tuh bukan dari karangannya, tapi dari yang Allah Ta'ala ajarkan kepada orang tersebut gitu. Karena ketakwaannya, wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari. Jadi orang-orang yang diajari gitu. Jadi ayat-ayat mutasabihat yang tahu hanyalah Allah Ta'ala, sehingga nggak boleh ngarang-ngarang, harus menunggu sampai Allah Ta'ala mengajari. Itu jawaban pertanyaannya. Jadi panjang lebar karena terkait dengan adab-adab. Mohon maaf kalau kepanjangan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Silahkan jika ada yang mau bertanya, diaktifkan mic-nya. Alhamdulillah kayaknya jelas semua mungkin yang saya sampaikan ya, jadi nggak ada yang bisa ditanyakan. Mudah-mudahan cukup bisa dipahami Kang Daud dan bisa diamalkan. Ya. Amin. Maka mungkin lanjut Kang Daud. Ya, sebenarnya ini perumpamaan-perumpamaan lain gitu ya, terkait dengan hal-hal yang mengapa kok jadi banyak perumpamaan gitu, karena kalau kita sudah mengerti, mengklik gitu ya sebuah konsep gitu ya, sebenarnya mau dari manapun gitu ya, kita bisa memberikan penjelasan. Jadi ketika para wali dulu misalkan yang mengangkat kisah pewayangan, mengapa kok ini kan Hindu itu kan bukan Islam, kenapa kok dijadikan bagian dari berdakwah? Kalau begitu sinkretis gitu. Seperti yang kemarin saya sampaikan juga, tidak ada sinkretis yang dibawa oleh para wali itu gitu. Karena tidak mungkin para wali gitu loh itu menggabungkan dua agama, tidak mungkin. Pasti
para wali itu Allah Ta'ala bimbing penuh, dan para wali itu hanya mengatakan apa yang juga Allah Ta'ala minta sampaikan gitu. Karena kan di hadis qudsinya para wali itu tuh orang-orang yang hanya menjadi perpanjangan tangan Allah Ta'ala, hanya menjadi wayangnya Allah Ta'ala. Nah, sehingga nggak mungkin seorang Kangjeng Sunan Kalijogo, Kangjeng Sunan Bonang misalkan ya, para wali di zaman dulu itu tuh mengangkat tradisi-tradisi, kisah-kisah itu yang menggabungkan dua agama, karena konsepnya kan lakum dinukum waliyadin gitu ya, nggak boleh kita sebagian mengerjakan ritual agama yang lain, sebagian dan ritual kita nggak boleh. Itu hukum dasarnya sudah jelas di Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Nah, lalu kenapa kok ada tradisi-tradisi terkait dengan tingkeban, ada tradisi ruatan, ada selamatan gitu loh, ada tahlilan misalnya, itu tuh kan bid'ah itu. Nah, posisinya tidak mungkin seorang wali itu mengerjakan perbuatan bid'ah. Nah, apa yang disentuh oleh para wali itu bukan di urusan syariat, dan para wali pun tidak mewajibkan itu sebagai hal yang disyariatkan untuk diwajibkan. Jadi itu adalah sebuah upaya bagaimana memahami apa yang dimaksud dengan sebuah ilmu tertentu. Misalkan ketika tahlilan itu tuh adalah upaya mendirikan sebuah majelis zikrul maut, di mana kita mengingat kematian bersama-sama. Karena kalau secara khusus mengundang orang, materinya tentang zikir kematian, zikrul maut itu, orang mungkin takut datangnya juga. Tapi kalau ada orang yang meninggal, diundang berdoa, selain berdoa untuk yang meninggal, juga sama-sama mendapatkan ilmu tentang apa itu kematian dan bagaimana proses perjalanan setelah kematian. Ya, cuma karena memang pada akhirnya karena sudah sangat jauh gitu dari konsepsinya sendiri gitu ya, konsepsi selamatan yang dibawa oleh Kangjeng Sunan Kalijogo, yang ditradisikan oleh Kangjeng Sunan Kalijogo itu tuh yang saat ini dijalankan sebagian besar oleh orang-orang NU gitu ya, itu tuh banyak yang juga tidak mengerti hakikatnya, sebatas pokoknya harus tahlilan, sehingga menjadi sebuah kewajiban. Nah, kalau kita sudah jadi kewajiban kan itu sudah masuk ke ranah agama, itu yang nggak boleh. Nah, kembali ke gambar ini itu jadi kisah pewayangan itu bukan sesuatu yang diwahyukan. Jadi kisah Mahabharata, kisah Ramayana itu tuh adalah bentuk dari karangan orang yang disucikan oleh Allah Ta'ala itu ya. Jadi sifatnya itu tuh sebuah pengetahuan yang dibuat gitu ya, atas bimbingan dari Allah Ta'ala, tapi konsepsinya bukan wahyu, sehingga detailnya boleh diganti, kisah-kisahnya boleh diganti. Kalau Al-Quran itu kan wahyu, kalau wahyu itu tuh sejarah. Gak bisa Nabi Musa berhadapannya dengan Raja Namrud misalkan, gak bisa. Kalau Nabi Musa ya dengan Fir'aun gitu. Gak bisa misalkan dikisahkan Nabi Musa berhadapannya dengan Abu Jahal misalkan. Gak boleh begitu gitu. Karena Al-Quran itu kisah-kisahnya sebuah histori, sebuah sejarah. Sementara kitab Ramayana, kitab Mahabharata itu bukan tokoh-tokoh sejarah, tapi tokoh-tokoh perumpamaan dari background sejarah yang ada.
Jadi dibuat sedemikian rupa, itu backgroundnya mungkin ada sejarahnya, tapi kisahnya dibuat sedemikian rupa supaya lebih mudah untuk menyampaikan pesan-pesan. Nah, itulah empu-empu gitu yang menuliskan kitab gitu. Jadi Arjuna Wiwaha misalkan karangan empu-empu di Nusantara itu tuh nggak ada pakemnya di India gitu ya. Kisah Bima Suci kemarin itu yang dibuat oleh Kangjeng Sunan Kalijogo nggak ada pakemnya di India itu. Nah, tapi itu semua dibuat untuk menyampaikan pesan-pesan. Nah, seperti hal ini juga bagaimana kemudian wejangan Kresna kepada Arjuna agar jangan ragu ketika berperang, itu adalah diibaratkan kedudukannya seperti ini adalah ada akal gitu ya. Kresna ini adalah seperti simbol akal yang selalu memberikan nasihat kepada Arjuna, yang Arjuna itu simbol dari jiwa gitu. Nah, kolbunya itu tuh adalah keseluruhan semesta dari Arjuna dan Kresna, kolbnya itu tuh gitu. Jadi nah sementara si Kresna pun terhubung dengan raga. Nah, raganya ini adalah kudanya, simbol ada 4 kuda. Mengapa 4? Karena ada 4 elemen kalau dalam Hasanah Timur itu ya. 4 elemen itu tuh ada tanah, air, udara, api. Tapi kalau dalam materi kita 4 elemen itu tuh ada turab, tin, hamiatin, dan sol-sol gitu ya. Nah, mengapa 4 juga? Karena simbol dari ada 4 amr gitu, 4 takdir yang ditetapkan oleh setiap diri manusia. Yaitu tuh ada aspek ajal, ada rezeki, ada amal, dan ada nasib. Ya, ini disimbolkan dengan 4 gitu ya, yang bisa mengikat kuda-kuda diri kita itu tuh ada talinya. Nah, tali ini adalah takilun dan tafkihun. Tangan kirinya itu adalah untuk kontrol belok kiri, itu adalah takilun. Belok kanan adalah tafkihun gitu. Nah, jadi sebuah gambaran itu tentang kisah Bhagavad Gita gitu ya. Bukunya tebal sekali, dijadikan rujukan oleh para wali misalkan ya, dimanifestkan dalam beberapa kisah-kisah bagaimana Sang Kresna mewajang Arjuna, tapi dalam konteks Islam karena yang ujung-ujungnya yang paling pemegang pusaka yang tertinggi yaitu tuh kalimat syahadat itu ya. Kalimat syahadat adalah Prabu Yudhistira itu. Kan itu jelas nggak ada dalam tradisi India itu ya. Jelas nggak ada itu. Nah, tapi di kita kok jadi ada karena memang para wali, dan di zaman itu nggak ada yang protes gitu ya. Orang-orang Hindu yang protes yang apa? Karena yang diangkat adalah hikmah-hikmah. Nah, ini keberhasilan bagaimana kemudian posisinya Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi wujud Kangjeng Sunan Kalijogo, wujud para wali mengislamkan negeri ini gitu ya, dengan simbol-simbol tamsil-tamsil kehinduan itu tuh bukan sinkretis karena tidak ada agama syariat agama yang dikompromikan, nggak ada. Sholat ya tetap begitu gitu kan, tidak berubah sholatnya gitu. Puasanya tetap ada gitu, tidak berubah puasanya gitu. Secara syariat itu puasa itu tuh
dari maghrib sampai dari subuh sampai maghrib misalnya, itu nggak diubah. Kok ada acara apa di Moludan di Jogja misalkan ya, acara Moludan itu tuh sangat ramai sekali gitu ya, ada arak-arakan, kan itu tradisi buang-buang duit atau apa, kita nggak pernah tahu di zaman itu. Itulah yang membuat masyarakat Jawa yang sangat kuat memegang kehinduannya itu tuh jadi berubah ke Islaman, karena itu tuh terkait dengan tradisi gitu ya. Tidak ada urusan dengan syariat gitu. Nah, seperti tamsil ini kan hanya untuk memudahkan aja. Ini kan boleh diganti sekarang, zaman sekarang misalkan nggak ada saya mau ganti ini apa, kalau dalam Lord of the Ring misalkan ini adalah siapanya gitu ya, saya lupa malah tokoh-tokohnya. Jadi kita boleh mengganti figur Arjuna ini nih oleh figur yang lain, figur Krishna juga oleh figur yang lain. Tapi intinya ingin menyampaikan inilah menjadi penasehat bagi kegelisahannya sang Arjuna ketika menghadapi peperangan melawan saudaranya. Nah, tamsil-tamsil ini, gitu ya, perumpamaan-perumpamaan ini ditampilkan di bawah untuk menafsirkan, untuk mentamsilkan apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Gitu. Jadi Al-Quran bagi saya, gitu ya, kisah pewayangan ya, cerita tentang Al-Quran juga. Gitu. Sang Arjuna sebagai jiwa, Krishna sebagai akal, gitu. Kemudian ketika berperang, perpaduan dua mereka ini adalah seperti kolbu gitu ya, yang menjadi konteks dalam proses makrifat gitu ya. Terus tali kusirnya itu tali kekang kudanya itu adalah aspek dua akal kita, karena di Al-Quran sendiri hati itu tuh fungsinya bekerjanya dengan dua jalan, taklun dan fakihun gitu ya. Yaitu tuh dengan dua akal itu sama seperti otak kita juga ada otak kiri, otak kanan. Secara batin juga sama gitu. Apa yang ada di lahir ada di batin juga dengan aspek yang lebih dalam gitu ya. Jadi itu gitu ya, seperti yang saya sampaikan saat ini kalau kita merenung, kita coba mulai pikirkan sebenarnya kalau kita ada kekhawatiran ada apa ini nih munculnya dari diri kita yang dalam yang sejati atau dari kuda kita. Yang jelas ujung-ujungnya kalau kuda pasti syahwat, pasti amarah gitu. Jadi kalau posisinya ujung-ujungnya ego, ujung-ujungnya syahwat gitu ya, itu tuh pasti dari kuda gitu ya. Jangan ikuti kalau ujung-ujungnya untuk ketenangan, untuk keselamatan, ujung-ujungnya untuk mencari Allah Ta'ala, itu datangnya dari jiwa gitu. Ya, ada tahapannya bagaimana mengujinya, betulkah ini dari jiwa yang sejati. Nah itu tuh butuh waktu sendiri gitu ya. Bagaimana mengujinya, insya Allah di kesempatan yang lain bisa tersampaikan mudah-mudahan. Iya, mangga silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Tamsil ini bisa beragam dan kita bisa temukan dalam berbagai tamsil-tamsil yang dibawa oleh para wali. Gunungan wayang, itu gunungan wayang itu bisa 2 kali pertemuan. Mengapa gunungan wayang bentuknya seperti itu?
itu sebenarnya seperti loop juga. Jadi ya, gunungan wayang itu seperti pucuknya hati gitu ya. Itu tuh lakon semesta. Jadi kalau di pucuk hati ini nih, adalah simbol dari gunungan wayang, lakon, apa-apa yang ada dalam kolbu kita, gitu, dalam hati kita. Ya, jadi semakin ke atas, semakin harusnya semakin makhluk-makhluk langit yang sudah baik nanti. Nah, mungkin tidak ada yang memperhatikan gunungan itu beda-beda yang ditampilkannya. Gunungan pembuka, gunungan ketika mau bertempur, itu pakemnya berbeda ya. Bisa jadi mungkin dalang-dalang modern tidak berpakem pada itu lagi, karena yang lebih diangkat lebih ke koreografinya, keindahannya, keseruannya gitu. Tapi kalau dalang-dalang dulu semuanya ada pakemnya itu, karena intinya mewujudkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran dengan cara bahasa kaumnya di zaman itu. Ya, jadi itu gambaran-gambaran yang bisa disampaikan. Enggak, ini udah jam 11:30. Silahkan kalau mau ada pertanyaan. Ya, alhamdulillah, Mas Ahmad. Saya cukupkan aja ya sampai di sini. Nanti yang berikutnya kan memenangkan peperangan dalam diri gitu ya. Ini lebih mengenal perangkat-perangkat ya, gitu ya. Ini juga sebenarnya kan pengantar ya. Kalau mau lebih dalam lagi kan banyak yang dieksplor ya. Ini lebih mengantar supaya bisa ditamsilkan dalam berbagai kisah, bahkan kisah Nabi pun bisa aja ditamsilkan. Ini simbol dari jiwa, ini simbol dari akalnya, ini simbol dari kuatnya, misalkan bisa seperti itu ya. Bahkan misalkan dalam salah satu kisah pewayangan itu gitu ya, bisa ditamsilkan Pandawa itu tuh seperti Kangjeng Rasul dan 4 sahabat gitu ya. Bisa dibuat seperti itu karena kan ini urusan teknik penyampaian strategi dakwah gitu ya, bukan urusan syariat ya. Ya, Kang. Ya, Mas Ahmad, yang saya cukupkan sampai di sini karena nggak ada yang bertanya. Yang hak datang dari Allah Ta'ala, yang batil dari diri saya pribadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi manfaat, sebuah ilmu yang bisa diwujudkan, diamalkan, sebuah khususnya untuk ilmu hari ini, mudah-mudahan menjadi jalan untuk mencoba membongkar, mengenal perangkat-perangkat yang ada dalam diri kita. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya cukupkan sampai di sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Daud sudah memaparkan dengan sangat baik tentang kajian taat hari ini. Terima kasih atas segala ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat bagi khalayak di sini, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kajian ini. Kami juga menyampaikan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dari panitia dalam melayani Bapak Ibu sekalian. Mohon masukannya jika ada yang bisa lebih kita perbaiki. Insya Allah kajian berikutnya akan kita umumkan lagi kapan waktunya, dan kajian kali ini direkam. Insya Allah akan kita informasikan juga link YouTube-nya untuk dapat diputar kembali atau dikaji lebih dalam. Dan juga jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan sungkan-sungkan untuk menanyakannya di WhatsApp group. Baik, kami tutup kajian ini. Mari kita beristighfar dan membaca doa akhir majelis agar segala kekhilafan kita bisa diampuni oleh Allah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.